Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nasruddin. Saya adalah guru kelas 6D di Sekolah SDN Tanah Kali Kediding 5 579 Surabaya, sekaligus peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 PGFD 9 Kelompok 2 LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan best practice pengalaman lapangan yang kedua. Praktik baik, best practice dilaksanakan di hari Rabu tanggal 24 September 2022, tepat di kelas 6D SDN Tanah Kali Kediding 5 579 Surabaya. Metode yang digunakan dalam best practice kali ini adalah metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Pembelajaran masih terfokus pada guru atau teacher center. Yang kedua, rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek ini penting untuk dibagikan untuk meningkatkan pemahaman materi dan hasil belajar peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru adalah mengelola pembelajaran di kelas sebaik mungkin agar pembelajaran lebih efektif. Yang kedua, membimbing dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran yang sesuai dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menggunakan media ajar yang cocok, yang tepat untuk model pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Yang kelima, membuat lembar evaluasi pembelajaran dan melaksanakannya di akhir pembelajaran. Tantangan dalam best practice kali ini. Yang pertama adalah jumlah peserta didik. Dalam satu rombel terdapat 42 peserta didik. Ini menantang guru untuk bagaimana mengelola kelas sebaik mungkin sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan lebih efektif. Yang kedua, tantangan dan karakteristik peserta didik dalam memahami materi itu sangat beragam. Ini menantang guru bagaimana menyiapkan media pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik, menggunakan model pembelajaran apa yang tepat untuk keberagaman karakteristik peserta didik ini. Yang ketiga adalah tantangan merancang model pembelajaran. Guru ditantang untuk membuat model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam dan jumlahnya 42 dalam satu kelas. Siapa yang terlibat? Dalam praktek kali ini, yang terlibat adalah dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, guru senior dan teman sejawat, wali peserta didik, dan peserta didik. Aksi. Langkah-langkah yang kami laksanakan. Yang pertama, melakukan bimbingan pengembangan perangkat pembelajaran pada dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang akan kita hadapi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dalam hal ini stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru senior, teman sejawat, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperbaiki perangkat pembelajaran sesuai arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mengaplikasikan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan. Yang ketujuh, melakukan refleksi pembelajaran sebagai bahan refleksi diri untuk kedepannya lebih baik lagi. Sumber daya atau materi yang digunakan. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian. Yang kedua adalah satu set perangkat proyektor. Yang ketiga, satu set speaker aktif.
Yang keempat, perangkat Zoom yang terdiri dari 3 laptop, 1 HP, dan juga 3 tripod. Kemudian yang kelima adalah software atau aplikasi yang digunakan. Dalam hal ini kami menggunakan software Microsoft Office 2010, kemudian aplikasi Zoom, dan juga aplikasi editing video KineMaster. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Yang pertama, guru dapat mengelola kelas dengan lebih baik sehingga proses pembelajaran terfokus pada peserta didik. Dengan menggunakan model pembelajaran yang efektif, pada kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning, ini membangkitkan keaktifan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah peserta didik lebih memahami dalam proses pembelajaran karena mereka mengalami sendiri sehingga terjadi pembelajaran bermakna. Yang ketiga adalah hasil belajar peserta didik meningkat dari sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Hasil dari pelaksanaan pembelajaran ini, yang pertama adalah keaktifan peserta didik dalam pembelajaran sudah meningkat. Ini terlihat dari kegiatan peserta didik yang sangat beragam, mulai kegiatan diskusi, tanya jawab, hingga kegiatan presentasi mereka lakukan sendiri dengan keaktifannya sendiri. Guru di sini sebagai fasilitator mendampingi dan juga mengarahkan kegiatan peserta didik hingga lebih efektif. Yang kedua adalah hasil belajar peserta didik meningkat. Ini terlihat dari lembar evaluasi yang diberikan oleh guru setelah pembelajaran selesai. Terjadi peningkatan dari sebelumnya. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang digunakan? Penggunaan model pembelajaran problem based learning dan media ajar yang tepat ini mendapatkan respon yang antusias dari berbagai pihak. Ini terlihat dari testimoni dari 4 pihak, yaitu kepala sekolah, guru, wali peserta didik, dan juga peserta didik memberikan tanggapan atau testimoni bahwa kegiatan pembelajaran kali ini lebih efektif dan juga lebih efisien. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang pertama adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning mampu membangkitkan keaktifan belajar peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, penggunaan media interaktif mampu membangkitkan antusias peserta didik dalam menyerapkan materi dari guru. Yang ketiga, meningkatnya sikap percaya diri dari peserta didik. Selanjutnya yang keempat adalah hasil belajar peserta didik meningkat dari sebelumnya. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator, mendampingi, serta melayani segala kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru hanya membimbing, mengarahkan, tapi yang belajar adalah peserta didik. Peserta didik belajar sehingga mereka bisa aktif dan juga lebih berkoordinasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna dari peserta didik. Pada pembelajaran ini, pembelajaran terkesan bermakna karena mereka mengalami sendiri proses pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, sebagai guru profesional dan dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagai guru, yaitu mendidik, kemudian membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan berikut adalah video PPL yang sudah saya laksanakan beserta testimoni pembelajaran dari berbagai pihak. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Em mau ngecek kehadirannya nih. Apakah semua hadir hari ini? Ada yang nggak hadir? Siapa nak hari ini yang nggak hadir? Rafika sama Mbak Ed. Semoga Mbak Rafika dan Mas Fawaid segera lekas sembuh. Kita doakan bersama-sama ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu nih alat tulis kalian ya. Silakan dikeluarkan buku tema dan juga buku ISPS ya, IPA. Dan untuk ketua silakan maju untuk mendapatkan bahan ajar dan juga LKPD dari Pak Imam. Silakan ya. Nah, anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut kemampuan dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menuliskan nama bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Nomor 3. Coba Pak Imam tunjuk salah satu ya. Siapa ya kira-kira yang maju? Mbak ini, Dayu. Silakan maju ke depan untuk menunjuk yang mana yang nomor 1 ini. Apa namanya? Silakan ditunjuk. Nomor 1 tangkai bunga, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Dayu. 9. Ya. Oke, anak-anak. Masih ingat fungsinya apa tidak ini? Masih ya. Coba. Bakal biji fungsinya untuk apa kira-kira? Tempat bertemunya keluarga. Tepuk tangan. Oke, dituliskan nama dan juga nomor absen ya individu. Tuliskan di situ nama-nama bunga beserta fungsinya. Nah, anak-anak, ini Pak Imam bawa apa ya? Apa nama tanaman ini? Jagung. Kira-kira jagung ini bisa ditanam di mana saja, anak-anak? Di mana? Di kebun. Nah, anak-anak, kalian tahu enggak bagaimana nih cara jagung berkembang biak? Tidak tahu. Hari ini kita akan belajar bagaimana jagung berkembang biak. Paragraf 1 bisa dibaca kelompok mana ya? Kelompok 1. Silakan dibaca paragraf 1. Ya, teman yang lain menyimak ya. Oke, yuk. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan paragraf 2 kelompok 3. Ayo salah satu mewakili. Seorang petani jagung mulai membiarkan tanamannya dengan menggunakan biji jagung. Setelah 3 sampai 4 kali Oke, terima kasih. Kelompok 5 silakan salah satu baca untuk paragraf yang ketiga. Yang keras Mas ya. bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ketika itulah terjadi pembuahan. Oke, terima kasih. Selanjutkan kelompok 6 Mbak ya. Kelompok 6 silakan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang biak hingga menjadi buah jagung. Oke, lanjutkan paragraf terakhir kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan. Ayo.
Tepuk tangan luar biasa ya. Jagung merupakan salah satu makanan pokok. Ya, jadi ada yang dibuat nasi jagung juga ya. Nah, itu kan kalian sudah tahu nih pokok bahasan. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya. Kalian cari secara berkelompok ide pokok pada setiap paragraf. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa simpulkan ya dari kelima paragraf tersebut dijadikan satu kesimpulan menurut bahasanya sendiri. Oke, nah, kalian tulis di diagram yang ada di LKPD ya, di bagian belakang itu ya LKPD 2. Oke, Mas Ivan ada yang kesulitan? Ya, ini adalah memiliki helai rambut. Jadi kalimat utamanya mana? Jagung memiliki helai rambut tapi pada bagian ujungnya terjadi pembuahan. Jadi kalimat utamanya di situ ya. Isi yang dua dapat ditanam kembali. Ya, ini kalian kerja simpulan ini ya. Ya, silakan. Nah, tuliskan simpulan. Ada yang sudah menyimpulkan? Siapa yang berani baca untuk menyimpulkan? Ya, kelompok. Tadi jagung harus menanam kembali yang jagung saya panen. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman. Satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala puting yang terletak di bagian bawah bunga. Pada pohon jagung yang lain, ketika itulah terjadi pembuahan. Agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu perkembangbiakan generatif, mari kita simak video berikut ini. Jadi ini adalah contoh tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, yaitu menggunakan biji. Ya. Tahapan proses perkembangbiakan generatif. Oke, kita siapa ya? Baca. Contoh Mbak Dina. Yang pertama dibaca. Penyerbukan yaitu melakukannya terbesar ke kepala putih. Kemudian yang kedua Mas Ervin. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semua? Oke, sekarang yuk membuat karya di LKPD. Yang pertama, ini Kak Imam akan mengelompokkan nih ya menjadi 6 kelompok. Sudah, ini kelompok berapa? Ini kelompok? Ini kelompok? Nah, tiap kelompok ini akan saling bekerja sama menuliskan tahapan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada lembar LKPD 3. Cari nih ya informasi tentang siklus proses perkembangbiakan secara generatif. Bisa dari buku temanya, bisa dari buku SPF, atau menuliskan sikut ya ini. Sikut berkembang. Nah, sikut itu ada semacam video ya. Dia akan menjadi lembaga. Ada dulu di LKPD 3 ya. Oke. Jadi tumbuhan dewasa ini ya tumbuh sebelumnya ada tumbuhan muda. Tumbuhan muda menjadi tumbuhan dewasa. Ini nanti warnanya ya, bukan warnanya tapi dikasih video dulu ya, biar tampilannya lebih ya, agar terlihat indah, bagus, diwarnai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, di proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini ada 8 tahap. Tahap yang pertama yaitu sebesari dan kepala ketiga. Keterangannya adalah terjadi penumbuhan yaitu menekannya sebesari kepala. Yang ketiga adalah zigot. Terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Tahap kelima adalah Biji di dalam buah dan daging buah. Yang bukannya makan bentuk berkembang dan lepas akan tumbuh menjadi bertambah. adalah tumbuhan besar. Menambah tumbuh menjadi tumbuhan besar. Nah, tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang akan berkembang biak secara generatif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tanggapan, saran atau masukan kepada teman kalian yang sudah maju ini. Silakan. Iya. Ya, bagus. Oh, suaranya kurang lantang ya yang pertama tadi. Oke. Kalian sudah belajar apa hari ini? Perkembangbiakan secara generatif. Terus sebelumnya ada fungsi-fungsi. Ide pokok itu adalah pokok bahasan atau kalimat utama pada suatu para. Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif tadi adalah proses perkembangbiakan secara penyembuhan dan pembuahan. Oke, anak-anak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih, kalian sudah luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, di sini setiap anak akan mendapatkan satu lembar evaluasi pengetahuan ya. Imam akan membagikan pada setiap kelompok. Kan dibagikan ya nak ya. Hari ini sudah paham semua? Silakan yang mau ditanyakan mumpung masih ada 3 menit sebelum kita istirahat. Kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, silakan pimpin berdoa. Terima kasih Mas Irfan. Oke, terima kasih anak-anak hebat kelas 6D. Kita yel-yel dulu biar lebih semangat lagi ya. Kelas 6D. Kelas 6D. Nah, untuk kalian semua. Oke, sekian dari Pak Imam pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Hikmahnya Pak Imam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam, Mas Udin.
setelah melaksanakan DPR ini, saya amati, juga saya ikuti dari videonya juga perkembangannya, bagaimana Pak Imam bisa menyajikan itu kepada anak-anak untuk pembelajaran. Saya kira sudah bagus sekali. Itu memang perlu juga kita dalam hal pembelajaran itu memang harus ada inovasi, kreativitas, juga respon anak-anak. Itu yang terutama itu saya lihat itu sudah termasuk di situ, dan hasilnya juga bagus sekali. Ini hal yang seperti inilah perlu Pak Imam tingkatkan dan kembangkan agar kita lebih bagus lagi dan ada perubahan itulah yang perlu kita gali sehingga anak-anak betul-betul bisa mengikutinya dengan baik, anak-anak bisa enjoy, senang, gembira, dan materinya juga masuk. Ini yang sudah dilakukan Pak Imam, ini hal yang baik sekali, dan ini juga harus tentunya selalu dipersiapkan sebelumnya. Jadi perencanaan sehingga kesiapan itu kita bisa pemetaan kepada anak-anak, mana anak yang nanti kurang bisa kita atasi dengan apa, mungkin medianya seperti itu. Ya, saran untuk Pak Imam, ya setelah kita amati dari hasil pembelajaran itu, tentunya kita harus juga memanfaatkan media pembelajaran, terutama alat peraga yang ada di sekitar kita. Kita juga harus bisa kreativitas kita, bagaimana memunculkan, kita bisa membuat media itu, membuat alat peraga. Nah, di situ karena pemikiran anak adalah masih konkret operasional, sehingga harus kita arahkan, kita giring ke anak-anak ke hal yang nyata. Menurut pengamatan dan pendapat saya, Pak Imam dalam memberi pembelajaran atau metode belajar sudah sangat baik. Hal itu dapat diamati dari bagaimana Pak Imam menyediakan media pembelajaran dan membuat suasana siswa itu lebih interaktif dalam pembelajaran. Hal itu menjadi motivasi anak dalam pembelajaran semakin baik. Alhamdulillah, selama Pak Imam mengajar di kelas, anak saya jadi terampil, berwawasan luas, apalagi pembelajarannya itu senantiasa memacu anak, semangat anak jadi tambah pengerti. Jadi hal yang tidak bisa akhirnya mudah. Pak Imam memang is the best ya di kelas ya. Memang gurunya ini bertalenta. Jadi anak-anak itu mudah untuk belajar dan mudah untuk mengingat dalam pembelajarannya. Pembelajaran yang Pak Imam berikan sangat menarik karena saya dapat bekerja sama dengan teman kelompok saya untuk menggambar dan mewarnai siklus perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pelajaran yang diberikan oleh Pak Imam sangat seru karena dapat melihat video melalui proyektor. Pembelajaran yang diberikan dari Pak Imam sangat menyenangkan karena dapat menggunakan tampilan PowerPoint. Pembelajaran yang Pak Imam sampaikan sangat bagus sehingga membuat saya semakin tertarik dengan pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang Pak Imam berikan sangat menghibur karena saat pembelajaran dilakukan gambar-gambar yang menarik. Saya sangat antusias pada pembelajaran Pak Imam sehingga saya semakin semangat dalam belajar. Kelas 6D hebat, cerdas, ceria, cermat, berprestasi, berkarakter. Kelas 6D sukses bersama. Praktek pengalaman lapangan adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa yang sudah saya laksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam mensukseskan kegiatan praktek pengalaman lapangan kali ini. Semoga dengan PPL kali ini saya lebih baik lagi dalam
melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Kami mohon maaf jikalau masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.